Halo semuanya, di sini gue mau mulai semuanya dari nol. Tapi sebelum gue mulai semuanya dari nol, gue pengen lu tahu dulu cerita hidup gue sampai gue di titik saat ini. Mungkin lu punya lebih banyak pengalaman, tapi gue mungkin punya banyak hal yang bisa lu belajar dari gue. Gue bakal cerita pengalaman hidup gue dari gue masa kecil sampai gue sekarang, yang mungkin gak dirasain sama 99% kroco-kroco. Gue tumbuh di zona yang sangat nyaman dan bisa dibilang keluarga orang mampu. Tapi gue selalu ngerasa ini semua cuman legacy orang tua gue. Dari kecil gue bukanlah anak yang pintar di sekolah. Dari gue SD, gue SMP, gue SMA, gue gak pernah menduduki peringkat 15 besar atau bahkan 10 besar. Itu cuman angan-angan dan mimpi gue. Tapi emang dari kecil gue bukan anak yang akademik, bukan orang yang suka pelajaran di sekolah. Gue selalu gak dengerin guru karena menurut gue bukan itu yang gue mau. Singkat cerita, gue sekolah di sekolah negeri SMA di Jogja. Gue menjalani kehidupan sebagai anak-anak biasa, tapi bedanya gue gak pernah main bareng anak-anak sekolah gue. Iya, tempat main gue selalu di gym. Gue tiap hari pulang sekolah nge-gym. Bangun jam 6 pagi, pulang jam 4 sore, jam 5 langsung nge-gym sampai jam 8 malam. Melvin di sekolah ngapain aja dulu? Gue gak pernah dengerin guru gue. Jadi di sekolah gue selalu edit konten gue. Karena kalau lu tahu dulu, gue adalah kreator yang butuh editannya tuh agak komplit ya. Bagian tier list gitu. Dan itu gue butuh edit yang bener-bener fokus. Jadi gue manfaatin waktu di sekolah gue bukan buat belajar, tapi buat edit video. Karena menurut gue pelajaran di sekolah jujur agak bullshit buat gue. Karena gue mikir gitu, makanya ranking gue 30 dari 32 murid. Tapi gue gak pernah nyesel. Gue ranking 30 dari 32 murid. Karena gue malah bangga gue ranking 30. Karena gue bisa buktiin ke orang-orang yang nganggep nilai itu penting banget di sekolah. Tapi gue buktiin sendiri. Men, gue 17 tahun gue menangin lomba, jadi content creator. I make my money sendiri. Gue udah buktiin ke diri sendiri kalau pelajaran tuh menurut gue nggak penting. Ya mungkin gue sombong di situ, gue agak terlalu arogan. Cuman ya mungkin sekolah dan akademik bukan buat gue. Oke, kita lanjut ke kuliah. Masuk dunia kuliah, sebenarnya gue hampir masuk ke kuliah yang universitas. Salah satu universitas top di Indonesia negeri di Jakarta. Waktu gue mau masuk kuliah, gue ditawarin dua hal. Antara gue mau masuk kuliah di negeri yang gue harus belajar, ya, tapi gue tahu meskipun gue belajar, meskipun gue masuk, itu bukan yang gue mau. Itu bukan hal yang bener-bener masuk kuliah yang terbaik di Indonesia. Gue gak mau itu. Gue tahu apa yang gue mau. Waktu itu gue fokus ke gym, bodybuilding. Karena gue tahu dengan gue fokus nge-gym bodybuilding, fame gue makin naik, nama gue makin naik, prestasi gue nambah di bodybuilding. Waktu itu pilihannya ada dua. Gue ikut kontes bodybuilding ini tanggal 13 Juli. Kalau kalian tahu itu di Bali, EIC, 13 Juli. Atau tanggal 14 gue ikut ujiannya. Jadi kalau dipikir antara gue fokus nge-gym, fokus dan gak mungkin gue bisa belajar karena gue kelaparan dan ya gak mungkin bisa fokus, gue udah kalkulasin semuanya. Atau gue fokus belajar buat tanggal 14. Dan gue gak nyesel sama pilihan gue gak masuk kuliah negeri yang mungkin 90% orang mau. Tapi gue ngorbanin kesempatan itu ya, mungkin bisa gue bilang, untuk ikut lomba ini. Dan seperti yang kalian tahu, the only one and the first under 18 years old men's physique juara di Indonesia. Ya, itu adalah gue menangin perlombaan itu. Bisa dibilang gue juga beruntung di situ. Karena itu adalah kelas yang baru dibuka H-1. Jadi menurut gue kerja keras dan keberuntungan bertemu di saat itu dan ngebuat gue bisa jadi juara. Singkat cerita, gue menang dari perlombaan itu. Terus gue harus milih kuliah lain dong, karena gue gak bisa masuk ke kuliah yang negeri ini tadi. Gue masuk ke kuliah swasta. Mungkin beberapa kalian udah tahu kuliahnya di mana. Gue gak bakal sebut di sini. Gue mengambil jurusan bisnis manajemen. Gue pikir di kuliah ini gue bakal belajar bisnis secara langsung, dan iya, nyatanya enggak. Gue bisa bilang di sini kalau orang-orang bilang kuliah bisnis agak nggak berguna, ya gue mungkin bisa setuju lah. Tapi yang jelas gue merasa kalau lu emang mau nge-build sesuatu, bukan dari, nggak harus dari kuliah, lu nggak harus kuliah. Contoh, gue dulu pernah jual baju Wigo Gym waktu gue 17 tahun, 16-17 tahun. Gue pernah jualan parfum juga. Ini yang turning point gue waktu jualan baju Wigo Gym. Singkat ceritanya, gue jualan baju, gue udah ngasilin
puluhan juta dari jualan baju. Dan kalau kalian tahu juga ada Project 1% yang udah ngasilin revenue ratusan juta. Jadi gue kuliah di bisnis nih jadi nggak belajar apa-apa rasanya, karena ya mungkin kesombongan gue. Tapi karena gue berpikir gue bisa belajar dari tempat lain, contoh dari buku, dari course orang, dari orang yang udah ngejalanin beneran. Jadi menurut gue kuliah bukan buat gue, mungkin itu buat lu, tapi itu bukan buat gue. Dan gue tahu jalan yang gue pilih saat ini adalah jalan yang lebih susah daripada gue lanjut kuliah. Dan pressure-nya juga beda. Gue udah ngerasain pressure-nya beda. Orang-orang mungkin berpikir kalau gue nggak lanjut, gue nggak bakal jadi apa-apa. Tapi ini cuma masalah waktu. Cuma masalah waktu sampai ngebuktiin gue bisa jadi apa yang gue mau. Mungkin orang-orang ngeremehin gue, then fucking bad against me. Remehin gue aja nggak apa-apa. Dan anggap gue nggak bakal jadi apa-apa sampai waktu ngebuktiin. Gue bakal outwork lu. Lu semua yang nonton ini gue outwork lu. Gue tahu kalau gue berada di zona nyaman, lama-lama itu bakal ngebunuh gue. Gue kuliah ngejalanin hari-hari biasa, itu zona nyaman buat gue. Gue nggak tahu hidupnya mau ngapain, itu zona nyaman buat gue. Gue mau nongkrong terus tiap hari, gue mau main-main terus tiap hari, itu zona nyaman buat gue. Dan gue tahu kalau gue di situ terus, gue nggak bakal bisa jadi apa-apa. Itu adalah zona yang menurut gue sangat mematikan. Mungkin nyaman, tapi ketika gue keluar dari zona nyaman itu, mungkin gue bakal ngerasain susah, sakit. Tapi disitulah gue bakal berkembang. Ingat, kita nggak berkembang dari zona yang baik ke kita, zona yang nyaman buat kita. Kita berkembang dari zona perperangan, war zone. Di zona ini kita bisa tumbuh jadi diri kita yang kuat karena kita udah diuji, dihancurin, ditumbuk, dan disitulah kita jadi diri kita yang sebenarnya. Kita ngejalanin kesepian, masa-masa sendiri, nggak punya orang yang kita sayang, ditinggalin sama cewek. Udah biasa ditinggalin sama cewek, nggak apa-apa. Tapi kalau lu tahu apa yang lu mau, distraksi kayak cewek-cewekan ini nggak penting, men. Ingat, klub, cewek-cewekan, temen-temen lu bakal tetap ada 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sekarang lu cuma butuh fokus buat masa depan. Dan jangan mulai besok atau besoknya, atau lu figuring out. Lu masih figuring out. Mulai sekarang. Start now. Dan di YouTube ini ke depannya gue nggak bakal kebanyakan ngelawak kayak 99% kroco. Di sini gue bakal banyak ngebahas soal self development, cara gue berentrepreneur, dan juga cara gue content creator. Intinya yang ngebangun diri kita bakal gue bahas di sini. Semuanya, dari segi badan, uang, fame, gue bakal bahas itu semua. Gue nggak bakal jadi influencer gym yang bahas otot-otot doang, karena gue tahu hidup bukan soal otot doang, men. Lu nggak bisa beli protein, steroid lu itu dengan otot doang nggak bisa. Jadi gue pengen ngebangun well-rounded life ke depannya. Dari segi uang, otot, percintaan, apapun itu, gue pengen lu semua jadi a real man di sini. Gue nggak mau lu jadi gym nerds dan lain-lain. Dan gue bakal bantu ngubah mental lu, mental pecundang lu ini jadi mental seorang man yang sebenarnya. Jadi di sini gue pengen ajak lu semua buat ikutin perjalanan gue, dan mungkin mulai perjalanan lu juga. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat langkah lu ke depannya. Lu memilih keputusan lu, dan cara gue memilih keputusan adalah I always choose the hard way. Karena kalau gue selalu milih jalan yang lebih susah, pasti pada akhirnya bakal lebih gampang buat gue. So, ayo login bareng gue. Kalau lu benar-benar pengen berubah, ikutin aja perjalanan gue, dan kita berubah bareng-bareng, kita berkembang bersama. Login, jauhi distraksi.